Cuman kalau diiringi musik, kadang saya tuh balap. Kadang musik yang ngedulin saya, kadang saya ngedulin musik. Ya udah saya siku aja. jadi nggak ada yang mau ngalah. 1, 2, 3, 4. Ambillah makna dari setiap cerita. Bray. Itulah namanya perkenalan sama persaudaraan. Iyalah, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Terus Mang Robert nih kalau ditanya punya pengalaman yang terburuk gak yang pernah dialami Mang Robert selama hidup? Apapun itu pengalamannya yang terburuk, yang dirasa gak enak gitu. Kalau pengalaman terburuk sih, menurut saya belum pernah mengalami hal yang terburuk. Karena kita nganggapnya, walaupun menurut orang lain buruk, tapi kita nganggapnya santai aja. Mungkin pernah ditinggal nikah gitu, sakitnya luar biasa kan. Kalau ditinggal nikah pernah. Sampai kondangan 500.000 tuh. Iya, kalau itu. Kalau ditinggal nikah pernah. Cuman ya emang udah jauh lah istilahnya gitu. Ya begitulah. Kalau namanya ditinggal nikah, siapa sih yang nggak pernah mengalami sakit? Tapi kalau sekarang udah biasa aja. Soalnya kan namanya orang ya, masa lalu biarlah berlalu, kita menjalani masa yang sekarang aja sama memikirkan yang masa depan. Ya. Jangan dibahas yang udah nikah. Mungkin ada pan serep ya, gantinya yang lebih bagus. Iya, mudah-mudahan. Amin. Yang nikah dibahas, depan pernah keundangan. Hai era. Mungkin biar ingat Bang Robert, nanti kalau nonton mungkin ingat dia. Ingat ya pasti. Nanti dengan mengingat Bang Robert mungkin dia ngajak balikan Bang Robert. Janganlah, udah punya suami. Kalau pengalaman terburuk ya mungkin orang lain menganggapnya buruk, cuman menurut kita ya biasa aja lah, istilahnya buat pembelajaran kita juga. Namanya kita belum siap buat menghalalkan, ngapain harus berharap kepada wanita itu, begitu. Iya. Pengalaman terburuk sih. Pengalaman terburuk aja. Terus kalau tadi kan pengalaman terburuk mungkin ya yang kayak tadi ya. Kalau pengalaman yang menarik gitu, yang pernah dialami ada nggak? Kalau pengalaman yang menarik ya Yang gokil atau yang gimana gitu, pokoknya yang menarik dalam kehidupan Bang Robert itu. yang menarik dalam kehidupan, namanya kehidupan udah istilahnya udah berkepala dua, udah 20 tahun. Kalau dibilang masih muda ya masih muda, cuman kita udah nganggapnya udah buat berpikiran lebih jernih, jadi lupa. Konslet. Lupa buat berpikiran. Pernah pengalaman yang menarik ya begitu lupa. Itu kayak yang pengalaman terburuk menurut orang lain lupa, apalagi yang menarik. Cuman kalau saya menganggapnya, namanya dalam keseharian kehidupan, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakuin, yang menarik begitu. Iya. Rasa ada satu yang menarik gitu, lupa dengan semua menarik dalam kehidupan ini. Gimana kita menjalaninya aja. Iya. Jadi Mang Aang, pengalaman yang menarik gimana nih, Bang? Kita jadi balik nanya nih. Sharing-sharing. Sebenarnya saya ngundang Bang Robert di sini, Bang Robert yang ditanya bukan saya sebenarnya. Biar menarik. Iya, jangan saya dulu yang diterus-terus. Mang Aang enggak, padahal Mang Aang juga punya. Apa ya yang menarik? Mungkin saya punya kejadian yang konyol. Dulu waktu sekolah sih ya, sekolah kelas 1 MTS, gak tahu kenapa, mungkin di kakak kelas saya yang kelas 3 tuh, kok pada suka sama saya gitu, padahal saya baru masih bocah, kelas 1 MTS ya. Nah adalah satu yang kepikat tuh, satu kakak kelas 3 MTS. Nah kita hubungan lah, terus setelah itu dia tuh ngajak main gitu. Pada suatu hari dia ngajak main sama saya main kemana, ke country. Yang curug itu ya.
kebetulan waktu pada saat kelas 1 MTS itu saya belum bisa motor Bang Robert. Masa Allah. Belum bisa motor. Nah, Terus gimana? Terus saya diajakin tuh sama teman saya, yuk naik, ikut, ayo. Nah pas sampai ke country disuruh tukeran, saya yang bawa motor sama cewek yang suka sama saya tadi. Iya. Yang teman saya sama ceweknya. Lah saya gak mau, orang saya gak bisa motor. Gak mau saya gak bisa, kata saya gitu. Udah jangan bawa. Aduh gimana nih, waktu itu motornya kalau gak salah Mio merah. Ya. Nah begitu beres saya mau lah, terpaksa mau tapi terpaksa. Iya. Nah saya bawa motor, teman saya berangkat terlebih dahulu. Nah saya pas naik, pas saya ceterekan kuncinya, lah kok gak nyala. Kok gak nyala sih? Mungkin standar masih gak nyala. Kan itu pas ditanyakan ya, pas mau pas mau mundur lagi, saya kepencet rem sama starter. Nah baru nyala. Ternyata remnya gak kepencet. Saya ngidupin starter, remnya gak kepencet. Nah di situ baru saya tahu, ngidupin motor metik itu harus apa rem. Saya belum tahu, belum bisa juga tuh bawa motor. Iya. Akhirnya ya orang yang namanya baru bawa motor. Pas begitu nyala, ceweknya naik, saya paut, langsung jatuh saya. Lah nggak bisa. Nah itu pengalaman saya tuh waktu masuk sekolah baru-baru di MTS. Dan sekarang ceweknya itu udah meninggal, innalillahi. Udah meninggal. Namanya umur ya. Ya masih muda udah meninggal. Saya dapat kabar dari teman saya udah meninggal katanya. Itulah contoh orang yang pinter tapi nggak jujur. Kenapa tuh? Pinter ngeles ke cewek Mang Aang tapi nggak jujur. Pinter kan ujungnya jadi gitu. Jadi blangsak kan. Iya kayak gitu tuh doh. Saya malu banget di situ. Ya orang cewek pada bisa motor lah, saya enggak. Iya. Bahkan yang namanya masih kelas 1 MTS atau ya masih iya. umur-umur. Kalau dulu tuh saya orangnya paling gengsi. Kan dulu tuh saya nggak punya motor ya, nggak punya motor waktu sekolah MTS tuh. Dan saya kalau sekolah tuh ikut sama teman gitu. Nah saya tuh agak minder gitu, gak punya motor. Nah saya tuh marah-marah sama orang tua pengen motor gitu ya. Akhirnya dibeliin apa? Legenda. Waktu itu saya malu punya legenda. Tetap saya gak mau bawa karena malu, orang lain bawa motornya pada gagah lah, saya legenda kagak suka. Tetap saya pusing tuh, kagak mau bawa. Yang lebih konyolnya lagi tuh, tiap motor legenda saya ditaruh di luar, pas pada keluar, ya anak sekolah udah pada pulang tuh, saya pas udah nyampe rumah, ya saya langsung masukin tuh motor legenda tuh ke rumah. Nah saya malu punya motor legenda. Gak tahu orang saya punya motor legenda, saya masukin aja ke rumah gitu. Jadi gengsi. Iya dulu tuh satu gengsi banget gengsi ya orangnya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang enggak, mau apapun. Bahkan saya lebih suka yang sederhana, klasik. Bahkan saya lebih suka daripada motor-motor gede, lebih suka kayak legenda kayak gitu tuh, yang C70. Ya, saya lebih suka kayak gitu. Soalnya klasik. Tapi kalau gengsi ya, saya dari bisa motor kelas 5 SD. Iya. Pas kelas 1 MTS pernah tuh bawa motor yang trondolan. Trondolan tuh kayak gimana tuh? Namanya trondolan tuh kalau mesin masih gigi 3, body legenda. Kalau sekarang sih ada namanya Asdap, Astrea 800. Cuman boxnya udah gak ada. Bahkan spakbor belakangnya pakai kardus. Iya, tapi temen itu bawa cewek, embreh bener. Malah udah gak ada tenaga, jadi jadi tontonan orang banyak. Iya. Karena nggak gengsian begitu. Sampai sekarang saya masih pakai motor itu. Ya kalau dulu saya mau gengsi bener. Dulu waktu gak punya motor, pengen punya motor, dibeliin motor lagi anak kagak mau. Ya orang motor jelek kata saya kayak gitu. Gak mau lah, malu. Kan saya tuh kenapa saya gengsi, karena waktu di sekolah tuh saya tuh mengutamakan wanita.
Iya, kalau saya kelihatan jelek di mata wanita gak mau saya. Nah makanya saya gengsian tuh kayak gitu. Iya pasti. Kalau udah gengsian, melawan gengsi itu udah susah. Iya. Kalau gengsian tuh capek hati. Capek. Iya. Capek hati. Hati kita tuh capek kalau hidup gengsian tuh. Jadi kalau sekarang mah enjoy aja, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tenang. Kalau sekarang mah naik motor apapun, istilahnya mau motor jelek, mau motor klasik, istilahnya kalau Astrea kayak gitu kan, sekarang mah udah zamannya Iya, lagi. udah Udah anak muda gitu udah gak ada yang malu bawa motor kayak gitu. Bahkan kalau naik motor yang gede, yang bagus-bagus, saya malu. Minder. Enggak, malu aja. Malu. Wah, terlalu ini nih. Terlalu hedon. Terlalu gagah gitu. Saya malu beneran. Yang Terlalu pertama gak bisa, yang keduanya malu gitu. Jadi kebalik. Kalau dulu yang jelek malu. Kalau sekarang malah suka yang kayak gitu. Lebih sederhana lah, klasik gitu. Iya. Klasik tapi banyak yang melirik gitu. Klasik asik. Iya. Uniknya klasik tuh kayak gitu. Ya kayak gitulah. Namanya kehidupan pasti ada perubahan. Iya. Setiap detik gitu, setiap detik tuh perubahan tuh. Iya. Takdir tuh setiap detik pasti perubahan. Detik pasti ada perubahan. Capek juga kayak gini. Iya. Sebenarnya gak lari-lari ya, cuma ngobrol-ngobrol tapi capek. Iya, tapi capek. Soalnya baru pertama lagi berhadapan dengan kamera kayak gini. Iya. Saya juga bingung gitu ya. Apa ya? Bikin film susah pada kumpulnya. Itu bikin podcast kayak gini, ngundang orangnya saya yang susah. Iya kan, harus cari orang tuh yang pertama mau gitu ya di podcast tuh. Terus milih-milih orang tuh susah banget diajak kayak konten kayak gini teh. Nah akhirnya saya bingung tuh bikin konten apa ya. Sebenarnya pengen bikin konten tuh nggak capek, nggak ribet, cuman berjalan gitu. Kalau boleh saya saranin, Ya, bikin konten yang nggak capek, yang nggak ribet. Mang Aang suaranya bagus nggak? ya nggak tahu. Jangan-jangan terpas sholawat ataupun nyanyi, main gitar bisa nggak? Main gitar saya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau sholawat merdu lah. Kalau sholat bisa, cuman kalau diiringi musik, kadang saya tuh balap. Kadang musik yang ngedulin saya, kadang saya yang ngedulin musik. Ya udah saya siku aja. jadi nggak ada yang mau ngalah. Kagak pernah kompak kalau main musik asli, kalau main gitar. Padahal itu yang paling ringan, yang paling gampang, nggak paling banyak ngemodal ya itu. Iya sih. Iya. Kalau saya nyanyi pakai gitarnya ngeduluin. Terus kalau nggak gitar yang ngeduluin, saya yang ngeduluin. Ngeduluin gitar gitu. Jadi nggak bareng gitu, nggak pas nada dan suara tuh. Berarti harus belajar dulu sama Bang Haji Roma Irama, nada dan dakwah. Tapi banyakkan dakwahnya daripada iramanya. Terlalu.